Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ila akhir ayat. Hadirin jamaah pengajian Masjid Mukhlishin Lahuddin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas nikmatnya, salah satunya adalah nikmat sehat wal afiyah. Kita bisa bersilaturahmi secara rutin setiap Ahad malam dalam rangka untuk mengikuti salah satu kegiatan di Masjid Mukhlishin Lahuddin, yaitu kegiatan pengajian di mana di Ahad ketiga adalah kajian kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita semua, Allah berikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita tetap bisa menjalani kewajiban kita, salah satunya adalah untuk thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga selamanya Allah selalu curah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, pada pengikutnya, para tabi'in sampai akhir zaman kelak, seraya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, izinkan 30 menit ke depan insyaallah kita akan mencoba melanjutkan kajian Nasaihul Ibad yang pada malam hari ini sudah menginjak makalah yang ke-29. Insyaallah 2 makalah kita akan bahas, yaitu makalah yang ke-29 dan makalah yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu wal isyun. Adapun makalah yang ke-29. Qala Asy-Syibli. Asy-Syibli berkata, nama lengkapnya adalah Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Jadi perlu diketahui, Syekh Abu Bakar Asy-Syibli ini adalah salah satu sufi yang terkenal di kota Baghdad. Jadi salah satu sufi yang terkenal di kota Baghdad. Syekh Abu Bakar Asy-Syibli berkata,
idza aradta an tasta'nisa billah, jika kalian menginginkan, ingin merasa tenang, ingin merasa tentram bersama dengan Allah, ayyaskuna qalbuka ma Allah, yakni kalau kita ingin merasa tenang, hati kita merasa tentram bersama dengan Allah, wala yanfiru minhu, dan tidak kabur, hati kita tidak kabur dari Allah, fastauhish min nafsik, maka hendaklah engkau memutuskan dari nafsumu, ay fakto mawaddatin nafsika, yakni memutuskan kecintaan terhadap nafsumu. Jadi kata Syekh Abu Bakar Asyibli, kalau kita, hati kita menginginkan ketenangan dan ketentraman tetap bersama Allah, maka putuskan kecintaan kita terhadap nafsu yang ada dalam diri kita. Intinya, kalau kita masih belum bisa memutuskan kecintaan kita terhadap nafsu yang ada dalam diri kita, maka hati kita tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Profesor Quraish Shihab, beliau menjelaskan maksud dari memutuskan nafsu, artinya bukan mematikan nafsu, karena mematikan nafsu dalam diri kita adalah hal yang mustahil. Tetapi mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita. Saya ulangi, bukan mematikan nafsu, tetapi mengendalikan nafsu. Karena kalau memutuskan atau mematikan nafsu, sesuatu hal yang agak mustahil. Kita punya nafsu makan, tidak mungkin dimatikan nafsu makan. Ya, kita punya nafsu untuk marah, tidak mungkin dimatikan, tetapi dikendalikan nafsu marah itu. Kita punya nafsu seksual, bukan dimatikan, tetapi dikendalikan nafsu seks itu sesuai dengan tuntunan agama. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita harus mematikan nafsu, saya kira kurang tepat. Karena nafsu agak mustahil kalau dimatikan. Karena nafsu ada dalam diri kita adalah sesuatu yang bisa menjadi positif kalau kita bisa mengendalikan nafsu itu. Kebayang kalau nafsu kita diputus, kita tidak mau makan, tidak mau minum, ya, tidak mau berkarya, ya. Karena kan dorongan jiwa juga, ya. Tidak mau menikah dan lain sebagainya. Kembali, kalau kita, hati kita ingin tenang, ingin tentram, ingin selalu bersama Allah, kata kuncinya kendalikan nafsu yang ada dalam diri kita. Kendalikan nafsu yang ada dalam diri kita agar nafsu itu tetap berada di jalannya. Tetapi sekali lagi tidak dengan mematikannya. Hadirin rahimakumullah,
Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar As-Siddi pada makalah yang ke-29 ini adalah kata kuncinya ketenangan dan ketentraman hati. Kata kuncinya adalah ketenangan dan ketentraman hati. Nah, kalau kita ingin memperoleh ketenangan jiwa, ketenangan hati, maka perbanyak mengingat Allah, selalu dekat dengan Allah, jauhi apa yang dilarang Allah, dan kerjakan apa yang diperintah Allah. Saya ulangi, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, maka perbanyak ingat kepada Allah, dekatkan diri kita dengan Allah, laksanakan apa yang dilarang oleh Allah, dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, secara rinci para ulama memberikan satu penjelasan yang merujuk kepada surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati-hati mereka yang tenang, yang tentram. Bidzikrillahi, dengan zikir, dengan mengingat Allah. Ala, ingat kata Allah, bidzikrillahi, hanya dengan zikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati kalian akan menjadi tenang, akan menjadi tenang. Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana cara memantapkan hati agar selalu ingat kepada Allah? Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap hatinya tenang dan tentram bersama Allah? Lakukan 5 hal. Yang pertama, kalau hati kita ingin tenang, ingin tentram, bisa kita lakukan melalui sholat yang 5 waktu. Artinya, kalau hati kita lagi galau, hati kita lagi rungsing, hati kita lagi banyak masalah, lagi tidak tenang, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menentramkan hati kita dari semua itu, satu, dengan cara melakukan sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat yang lain. Pertanyaannya, kenapa sholat ini menjadi salah satu cara untuk menentramkan, menenangkan hati kita? Ingat, sholat adalah salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi sholat itu salah satu media bagaimana bisa kita berkomunikasi dengan Allah. Curahkan apa yang kita inginkan, curahkan segala kegalauan kita. Kita berharap, meminta, berdoa kepada Allah. Sejak kita takbir sampai salam, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Salat itu ad-du'a'u. Salat itu diartikan doa. Kenapa? Karena isi dalam salat itu adalah doa. Minta kepada Allah agar hati kita menjadi tenang, batin kita menjadi tenang. Maka bisa kita lakukan melalui sholat ketika hati kita sedang galau, banyak masalah, dan lain sebagainya.
Yang kedua, cara kita memantapkan hati agar selalu ingat kepada Allah melalui tilawatil Quran. Jadi kalau sedang banyak masalah, hati sedang tidak tenang, sedang gelisah, maka baca Al-Quran. Ada satu hadis Rasulullah menjelaskan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak semata-mata sekelompok kaum kemudian dia yatsluna kitabullah, berkumpul untuk membaca ayat-ayat Allah, berkumpul untuk membaca atau tilawatil Quran. Kata Rasul, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim, alaihimus sakinah, akan turun ketenangan hati, ketentraman jiwa. Jadi ketika hati kita sedang galau, hati kita sedang bingung, sedang banyak masalah, sedang banyak karungsing, jangan pernah jauh dengan Al-Quran, tetapi dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Sehingga kalau kita baca, sama halnya seperti ketika sholat, ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang berdialog dengan Allah yang mewahyukan Al-Quran. Ketiga, melalui bersyukur. Kalau hati kita ingin tenang, hati kita ingin tentram, kuncinya bersyukur. Salah satunya adalah mensyukuri nikmat. Nikmat itu banyak. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat anak kita soleh, soleha, dan lain sebagainya. Salah satunya mensyukuri nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita. Sebab saya yakini kalau hati kita tidak pernah merasa bersyukur terhadap apa yang Allah sudah titipkan kepada kita, saya yakin hati kita tidak pernah akan merasa tenang. Selalu gelisah melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau masalah harta selalu melihat ke atas, dipastikan tidak akan pernah merasa ada ketenangan dalam diri kita. Oleh sebab itu maka mensyukuri apa yang sudah kita miliki dan terus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik untuk diri dan keluarga. Bersyukur menjadi kunci ketenangan hati. Kemudian yang keempat, dengan cara mengingat kematian. Ustadz Naseh sering menyampaikan dalam kuliah subuh meniti jalan hidup, bagaimana kematian yang merupakan rahasia Allah. Kalau kita pasrahkan kepada Allah, semua kita yakini sudah ada yang mengatur, termasuk azal kita. Yang penting bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk kematian itu. Karena kalau kita selalu gelisah, karena kalau kita selalu takut akan kematian, bukan mengingat kematian, takut akan kematian, hati kita akan selalu gelisah. Apalagi kita meninggalkan harta yang banyak, meninggalkan jabatan yang tinggi. Sieun, kumaha harta ieu loba ditinggalkeun, kumaha ieu jabatan luhur ditinggalkeun. Cukup ingat kematian. Tidak perlu kita takut akan kematian. Kecuali yang harus kita takuti adalah takut ketika kita menghadap Sang Khalik,
kita tidak siap dengan bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, cara memantapkan hati agar selalu ingat Allah dengan cara berzikir. Kata Imam Al-Ghazali, zikir itu ada 3 dalam kitab Ihya Ulumuddin. 1, zikir bil lisan. Bil lisan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya, Pak Ustadz Nasir, yang lain memimpin zikir lisan. Kata Imam Al-Ghazali, salah satu bentuknya zikir dengan zikir lisan. Ya, mangga masing-masing mau badeng gering zikir lisan mangga henteu itu sawios. Yang penting jangan saling menyalahkan. Ya. Subhanallah, 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 subhanallah dengan lisan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Minimal maghrib dengan subuh yang sudah kita biasa lakukan. Yang kedua dengan zikir dengan hati, yakni mentafakuri ciptaan Allah. Sering disampaikan, dibacakan oleh Ustadz Nasir ketika sholat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil, dan seterusnya. Itu menjadi bahan tafakur, itu menjadi satu zikir hati. Allah ciptakan siang dan malam, Allah ciptakan langit dan bumi. La ayatin liqaumi yatafakkur, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Ciptakan bumi, langit, matahari, bulan, daratan, lautan, bulan, bintang, dan seterusnya. Bahan tafakur, zikir hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada zikir bil jawarih. Zikir hati, zikir lisan, zikir dengan anggota badan. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Masih makalah yang ke-29. Su'illa Asibli ba'da mawatihi an halihi fil manam. Suatu hari Imam Abu Bakar Asyibli ini bermimpi. Di dalam mimpinya, setelah dia wafat, dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi dialognya? Kata Imam Asyibli, qalallahu li, Allah telah bertanya kepadaku, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar Asyibli, kata Allah, atadri bima ghafartu lak, apa sih yang menyebabkan Allah mengampuni kesalahanmu? Apa sih yang Allah menyebabkan sehingga Allah dapat mengampuni segala kesalahan-kesalahan dari Abu Bakar Asyibli? Kemudian Abu Bakar Asyibli menjawab pertanyaan dari Allah, bisolihi amali, ya Allah, Engkau memaafkan kesalahanku bisolihi amali, karena kesolehan amalku. Kumaha jawaban Allah? Qala la, aku memaafkan kesalahanmu wahai Asyibli bukan karena amal solehmu.
Lalu kalau bukan dengan amal solehku, engkau memaafkan aku dengan amalan apa? Qultu bi ikhlasi ubudiyati. Ya Allah, apakah engkau memaafkan kesalahan-kesalahanku bi ikhlasi ubudiyati, dengan keikhlasan ibadahku? Qala la, bukan karena keikhlasan ibadahmu, bukan karena amal soleh, bahkan karena keikhlasan amalmu. Kemudian qultu bihaji wa saumi, mungkin ya Rabb engkau memaafkan kesalahanku dengan haji dan saumku? Qala la, tidak wahai Abu Bakar Asyibli, tidak dengan amal soleh, tidak dengan keikhlasan ibadah, tidak dengan puasa, tidak dengan haji. Qala la, qultu, kemudian aku bertanya lagi, bihijrati lissolihin, mungkin dengan hijrahku bersama orang-orang yang soleh? Qala la, atau mungkin litolabil ilmi, dengan aku mencari ilmu seperti kita ini, engkau memaafkan kesalahanku? Qala la, tidak. Qultu, setelah mendapatkan jawaban bahwa Imam Asyibli dimaafkan kesalahannya oleh Allah bukan dengan amal solehnya, bukan dengan keikhlasan ibadahnya, bukan dengan puasanya, bukan dengan hijrahnya, bukan dengan hajinya, bukan dengan puasanya, bukan dengan salatnya. Qultu ilahi fabima, ya Allah, kalau begitu dengan apa kau memaafkan kesalahanku? Faqala, maka Allah menjawab, atadkuru, ingatkah kau Imam Asyibli, hina kunta tamshi bi darbi Baghdad, masih ingatkah kau dalam catatanku bahwa suatu hari engkau pernah berjalan di sebuah jalan di kota Baghdad? Mungkin Imam Asyibli sudah lupa, tapi Allah tidak pernah akan lupa. Maka kata Allah, atadri, apakah kau masih ingat wahai Abu Bakar Asyibli, suatu saat kau yamsi fi darbil Baghdad, kau berjalan di sebuah jalan yang pada saat itu di negeri Baghdad. Fawajadda hirratan saghiratan, kau pada saat itu menemukan seekor anak kucing. Menemukan seekor anak kucing, qad ad'afahal barad, hampir-hampir kucing itu mati karena kedinginan. Hampir-hampir anak kucing itu mati karena kedinginan. Kemudian fa'akhadtaha rahmatan laha, pada saat itu kau ambil anak kucing itu, wa adkhaltaha fi kharbin, kemudian kau letakkan anak kucing itu dekat tungku tempat kau memasak, sehingga kucing merasa hangat dekat api di mana kau saat itu sedang memasak di sebuah tungku. Kana alaika wiqayatan laha, kau lakukan itu demi untuk menjaga kucing dari kematian. Abu Bakar Asyibli hampir lupa apa yang pernah dia lakukan itu. Tapi Allah jelaskan,
bahwa itu adalah sesuatu yang pernah kau lakukan ketika kau di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqala ta'ala birahmatika litilkal hirrati rahimtuka. Maka karena kasih sayangmu itulah tilkal hirrah, ketika kau menyelamatkan anak kucing yang mau mati, yang kedinginan itu, birahmatika, sehingga aku mencintai kepada kamu. Hadirin rahimakumullah, lihat di dalam surat Ali Imran 218 Allah menjelaskan, innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Di ujung ayat itu Allah menjelaskan, yarjuna rahmatallah. Ada kata-kata bahwa orang yang beriman, orang yang berjihad, orang yang berhijrah, mereka adalah yang selalu mengejar kasih sayang Allah. Sehingga wallahu ghafurur rahim. Ketika orang sudah mendapatkan rahmat Allah, Allah akan mengampuninya. Ali Imran 218. Hadirin rahimakumullah, rahmat Allah itu simbol. Rahmat Allah itu simbol kasih sayang Allah. Ketika kita sudah mendapatkan kasih sayang Allah, maka apa yang kita inginkan, maka insya Allah akan kita dapatkan. Kalau sudah Allah mencintai kita dengan rahmatnya, bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan puasa, bukan hanya dengan keikhlasan ibadah, bukan hanya dengan hijrah, bukan hanya dengan thalabul ilmi. Kalau semua Allah sudah ridho dengan rahmatnya, maka insya Allah wallahu ghafurur rahim. Allah maha lautan hampura, Allah maha menyayang. Itulah inti dari makalah yang ke-29. Satu lagi, ya, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salasun. Kemudian makalah yang ke-30. Qala Asy-Syibli. Imam Abu Bakar Asy-Syibli, beliau berkata, lau kuntum halawatal wuslah, lau kuntum lau duktum halawatal wuslah, apabila kamu telah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Oke. Kalau kalian sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, kita introspeksi saja. Apakah kita sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah atau belum? Yang bisa merasakan kita masing-masing. Ya. Saya ulangi. Apabila kamu telah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, ayyil qurba ma'allahi ta'ala, yakni dekat dengan Allah, la'araftum miraratal qati'ah, niscaya kamu akan mengetahui pahitnya ketika jauh dengan Allah. Mantap. Kata yang sangat luar biasa ini. Apabila kamu telah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, niscaya kamu akan mengetahui bagaimana pahitnya kita jauh dari Allah. Tapi kalau kita tidak merasakan atau belum merasakan hati kita dekat dengan Allah, mana mungkin hati kita merasa sakit ketika kita jauh dengan Allah.
Sehingga dijelaskan dalam keterangan ini, fa innahu adzabun adimun inda ahlil ibadah. Menurut sebagian pengakuan ahli ibadah bahwa sesungguhnya jauh dari Allah adalah adabun adibun, merupakan siksa yang sangat pedih. Jadi lamun hate orang ahli ibadah, mudah-mudahan orang ahli ibadah, lamun hate orang cek ahli ibadah jauh jeung Allah, itu salah satu tandanya bahwa kita adalah sedang sakit yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu maka satu kata kunci agar kita tidak mendapatkan pahitnya jauh dari Allah, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Di awal saya jelaskan, agar kita dengan dekat Allah, maka pertama perbanyak mengingat Allah. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, perbanyak dengan zikir, zikir lisan, zikir hati, dan zikir bil jawari. Yang kedua, dekatkan diri kepada Allah, laksanakan semua perintah Allah, dan jauhi larangan-larangan Allah. Terakhir, dalam penjelasan ini, oleh sebab itu maka agar kita dekat dengan Allah, ada salah satu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah yang harus kita baca. Doanya adalah Allahumma rzuqni laddatan nadri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Allahumma rzuqni laddatan nadri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikanlah aku rezeki dengan kenikmatan memandang wajahmu yang mulia dan nikmatnya rindu bertemu denganmu ya Rabb. Mudah-mudahan 29-30 dua makalah ini mengingatkan saya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah masih memberikan nikmat sehat, memberikan nikmat panjang umur sampai hari ini. Yuk kita sama-sama kita dekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu bulan depan di makalah yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.